Saudara, ketika kemarin saya diberitahu sedikit tentang sejarah desa ini berdiri tanggal 7 Juni 1939, dan dalam provinsi Gorontalo, termasuk waktu dulu Gorontalo masih jadi kabupaten, ternyata desa saudara ini desa Kristen. Nah, saya ingin ketemu kalau masih ada orang-orang tua yang perintis ketika tiba di desa ini tahun 39 yang lalu, masih hutan belantara, hutan lebat. Lalu kenapa pilih desa ini, kenapa pilih lokasi ini? Pasti ada sejarahnya. Nah, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu bergerak sebagai sejarah, dan pasti ada Tuhan di dalam setiap sejarah itu. Itu pasti. Nah, dalam banyak kesaksian di tempat-tempat lain, bagaimana orang-orang Kristen dibawa merantau, pindah ke tempat yang baru. Ada banyak kesaksian. Di antaranya orang-orang Dayak di Kalimantan. Mereka kebanyakan pindah dari asal-usul mereka mencari daerah baru. Dan di situ kelihatan betul bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Nah, kalau saudara pernah dengar ada dua desa ketika masih zaman Belanda dulu, yaitu desa di Bali. Orang-orang Bali yang percaya Tuhan Yesus dikucilkan oleh sukunya atau oleh kelompoknya. Mereka tidak boleh dapat air yang disebut subak, itu di Bali. Lalu pada waktu zaman Belanda dulu, Belanda menyediakan lokasi yang sangat jelek. Baik tanahnya, baik lokasinya, itu di daerah Singaraja, jauh dari Denpasar. Tapi sekarang dua desa itu selalu jadi dua desa teladan untuk provinsi itu. Kenapa? Karena ada Tuhan di situ. Namanya desa Ambiar Sari dengan desa Blimbing Sari. Dan beberapa kali saya mengunjungi dua desa itu. Suasananya beda sekali. Nah, ibu bapak, anak-anak Tuhan, untuk desa London ini, perhatikan, ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan untuk desa ini bagi kemuliaan Tuhan. Buat provinsi baru ini, kami sedang berdoa. Kami ingin buat sesuatu yang Tuhan inginkan. Kami masih belum tahu dalam bentuk apa. Nanti tetap dengan jaringan doa sekota ini, saudara, percayalah bahwa desa London ini nanti provinsi Gorontalo akan diberkati Tuhan betul-betul. Kalau kemarin malam Pak Pendeta Tommy menyaksikan desa Ilangata, pasti kita semua tahu itu bukan desa Kristen. Mayoritas justru mereka. Tapi justru setelah ada sekelompok anak-anak Tuhan masuk ke Ilangata, sekarang kepala desanya masih di Jakarta. Sebab kepala desa itu program pemerintah kita. Desa-desa yang jadi juara itu kepala desanya pasti diundang untuk acara 17 Agustus bertemu presiden di Istana Negara. Nah, betapa luar biasanya deh kepala desa Ilangata ini. Karena ada anak-anak Tuhan yang datang ke situ, melihat sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara, saya ingin berikan kesaksian seingat apa yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Ada banyak tempat di dunia ini bagaimana orang-orang itu takut akan Tuhan. Ada satu, waktu itu desa kecil, tapi sekarang sudah jadi kota. Di satu negara bagian namanya Idaho, itu di Amerika Serikat. Nah, di negara bagian itu ada sebuah kota kecil namanya Holland. Jadi memang pakai nama Belanda, Holland. Nah, kenapa diberi nama Belanda? Pada waktu itu, ketika Raja Belanda yang memerintah, saya lupa siapa, ternyata Raja Belanda ini tidak takut akan Tuhan. Lalu sebagian orang-orang Kristen di negeri itu, negeri Belanda, itu dengar kabar bahwa Amerika dibuka sebagai negara benua baru oleh Columbus. Kalau kita masih ingat sejarah itu, jadi waktu Columbus kembali ke Eropa, maka terdengar berita ada benua baru, maka berbondong-bondonglah orang-orang Eropa pindah ke Amerika, sekarang ini termasuk Kanada juga. Nah, sekelompok orang-orang Kristen di suatu desa di negeri Belanda tidak tahan melihat kelakuan raja yang tidak takut akan Tuhan. Lalu mereka pindah ke Idaho ini dan membentuk kota nama Holland sampai hari ini. Yang luar biasa, sampai hari ini kota Holland yang di Idaho itu tetap merupakan kota yang nomor satu paling aman di seluruh Amerika. Paling aman sampai hari ini. Kota itu tetap jadi kota yang paling subur.
Nah, di dunia ini apalagi orang-orang kulit putih itu makanannya kentang, bukan nasi beras seperti kita atau BT, tidak, tapi kentang. Nah, di dunia ini hanya ada satu kentang yang terkenal, namanya kentang Idaho itu. Nah, petaninya orang-orang Belanda ini yang sampai hari ini masih mengandalkan Tuhan. Di kota itu tidak ada yang namanya tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat orang mabuk, tidak ada di kota itu. Kota itu kota Kristen yang takut akan Tuhan. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi sampai hari ini kentang yang paling baik di dunia, kentang dari negeri itu, negeri Holland yang ada di Amerika. Kalau orang ke Amerika dan ke kota itu, maka souvenirnya bukan ini, bukan itu, tapi souvenirnya kentang. Kentangnya besar-besar. Saya suka lihat, heran, ini kentang sebesar apa ini? Kalau saudara pernah lihat mangga, kentangnya lebih besar daripada mangga. Makin besar itu mangga apa di sini? Mangga papan. Orang sini bilang, lebih besar daripada itu. Hanya karena ada Tuhan di kota itu. Nah, Jerman contohnya. Kalau kita lihat sejarah, waktu Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman itu negara yang kalah perang. Karena Hitler rusak parah negara itu. Kota-kota besarnya hancur karena tentara sekutu mengebom habis. Orang Eropa bencinya kepada Jerman luar biasa. Orang Poland, orang Swiss, orang Prancis, orang Inggris, mereka sakit hati kepada Jerman sebab Hitler menjajah mereka. Ngeri pada waktu itu. Nah, akhirnya karena negara itu kalah perang, maka ketika merdeka tahun 45 sama pada bulan Agustus seperti Indonesia merdekanya. Jerman itu negara kecil. Saudara, negara Jerman itu enggak lebih dari sepertiga pulau Jawa. Kecil sekali. Penduduknya pun tidak banyak. Sumber daya alamnya pun tidak ada, cuma batu bara sampai hari ini negara itu. Tapi perhatikan, merdekanya sama-sama dengan Indonesia tahun 45, bulannya pun sama Agustus. Tapi kenapa Jerman maju sampai hari ini? Walaupun sekarang mereka tidak takut akan Tuhan, tapi konstitusi undang-undang dasar negara Jerman itu 80% mereka ambil dari prinsip Alkitab sampai hari ini. Sebab konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara itu nggak bisa diubah. Amerika juga ketika mereka merdeka pada bulan Juni tahun 1776, maka orang-orang yang membuat undang-undang dasar negara Amerika sampai saat ini, itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang jadi undang-undang dasar negara Amerika dan negara Jerman. Itu luar biasa. Inggris contohnya, negara itu pun seratusan tahun ada. Sama konstitusi undang-undang dasar negara Inggris itu adalah Alkitab. Setiap kali anggota parlemen atau DPR kalau kita bersidang, maka pasti ada pembacaan Alkitab dulu. Nah, ini contohnya. Kenapa Jerman bisa diberkati? Karena begitu mereka kalah perang, mereka gak cuma hancur negaranya, tapi mereka juga harus membayar pampasan perang. Mereka harus bayar negara-negara yang mereka duduki. Mereka harus bayar negara-negara yang mereka hancurkan. Jadi bisa bayangkan, mereka pun harus berdiri, bangkit, sudah gak punya uang, harus bayarin negara lain yang hancur juga gara-gara kelakuan Jerman itu tadi. Tapi kenapa Jerman bisa bangkit sampai hari ini? Kenapa Indonesia tidak? Padahal Indonesia lebih kaya dari Jerman. Indonesia penduduknya lebih banyak dari Jerman. Wilayah Indonesia lebih luas puluhan kali dibanding Jerman. Kenapa Indonesia terpuruk sampai hari ini? Ini yang kita lihat. Mazmur pernah menulis, kita semua tahu, berbahagialah sebuah bangsa yang Tuhannya adalah Tuhan. Katakan amin. Dan itu yang dipegang oleh banyak negara yang pada waktu itu berbasis firman Tuhan ini. Nah, kiranya contoh-contoh beberapa negara yang saya sebutkan ini membuka wawasan anak-anak Tuhan di London ini. Nah, tadi siang ketika saya bicara dengan beberapa bapak-bapak di sini, sedih. Lah, ini ada sesuatu yang salah. Sudah setahun kepala desa meninggal, ternyata belum bisa dipilih, belum ada pengganti sampai saat ini. Cuma sekretaris desa memimpin desa ini. Nah, dalam perasaan saya,
ada sesuatu yang tidak beres di sini. Nah, saya tidak tahu, tapi biarlah saat ini saudara, izinkan Tuhan berbuat sesuatu untuk desa ini bagi kemuliaannya. Saya percaya semua saudara hafal betul, pasti tahu doa Bapa kami. Coba renungkan 3 kalimat pertama dalam doa Bapa kami itu. Pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sebetulnya mereka itu lagi iri hati kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata gini, Guru, Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya sembahyang. Kenapa engkau tidak ngajari kami sembahyang? Kan iri hati kalau kita lihat. Lalu Tuhan Yesus berkata, oh kalian minta diajar sembahyang. Baik, aku ajar. Kalau kamu berdoa, katakan. Saudara perhatikan. Kalau kamu berdoa, katakan. Mengapa saya tekankan ini? Sebab di dalam kekristenan sudah terlalu biasa kalau kita berdoa tidak mengatakan. Tapi hampir semua doa orang Kristen isinya adalah minta. Minta sembuh, minta ini, minta itu, minta, terus minta. Padahal doa itu bukan minta, tapi bersekutu, bersahabat, bergaul. Itu kata doa. Saudara, kalau kemarin malam kita sudah mempelajari bahwa Kristen bukan agama. Karena 2 hal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka Kristen gak termasuk agama. Sebab melanggar 2 peraturan yang disebut agama itu. Salah satunya adalah di dalam kekristenan tidak ada peraturan doa atau sembahyang. Sama sekali tidak ada. Bahkan kata-kata doa pun di Alkitab tidak ada sepotong ayat pun yang menyuruh kita mengulang-ulang dalam doa. Ingat saudara, mengapa Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh kita mengulang-ulang kata doa? Bahkan dia marah. Kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi yang kamu ulang-ulang kata-kata itu. Mengapa? Sebab sebelum Yesus datang sebagai Tuhan, di dunia ini sudah banyak kepercayaan dari orang-orang dulu. Nah, Tuhan Yesus tahu. Dengarkan, semua kata-kata yang diulang-ulang itu namanya mantra. Nah, dia tidak suka dengan mantra. Lagi sekali dengarkan, maka itu jangan ada yang menghafalkan doa. Tuhan tidak suka kita menghafalkan doa. Itu mantra dan itu hidup agamawi dari semua agama di dunia. Doa-doa mereka cuma diulang-ulang saja, ribuan tahun yaitu. Maka itu dalam Alkitab saudara, tidak ada satupun kata sembahyang atau berdoa dalam bahasa asli Alkitab, tidak ada. Jadi sembahyang dan berdoa itu kata agama. Alkitab tidak mengatakan. Tetapi dalam terjemahan untuk masuk bahasa Indonesia, maka kata itu disebut. Dengarkan anak Tuhan, Perjanjian Lama kata sembahyang itu pakai bahasa Ibrani jadi panjang. Kata itu luar biasa. Tolong kalau ada yang pernah belajar bahasa Ibrani, ajarkan kepada orang yang belum mengerti. Di dalam Perjanjian Lama kata sembahyang itu artinya mengusap wajah Tuhan. Bayangkan, itu kata sembahyang di Perjanjian Lama, mengusap wajah Tuhan. Jadi kalau mereka sembahyang mencari Tuhan, maka orang Israel itu berarti kami sedang mengusap wajah Tuhan. Ayo, siapa berani mengusap wajahnya bupati? Siapa berani dekat-dekat Pak Fadil Muhammad, gubernur saudara? Kalau saudara usap-usap pipinya udah tempeleng betul nanti. Mari kita teliti. Perhatikan semua anak bayi. Semua bayi perhatikan. Entah bayinya suku apa saja tidak peduli, pokoknya dia bayi. Begitu dia tahu itu papanya atau mamanya, begitu mau tidur lihat, pasti pegang-pegang pipinya, tarik kupingnya ya atau tidak? Cepat jawab ya atau tidak? Dipegang bibirnya, ditarik-tarik begitu. Tidak ada papa mama yang marah. Jangan ganggu kamu. Nggak mungkin begitu. Malah papa mama senang.
Kalau bayinya pegang-pegang wajahnya. Ternyata semua manusia di dunia ketika masih bayi sudah punya kebiasaan mengusap wajah papa mamanya. Katakan amin, saudara. Ternyata itu kalau kita sembahyang, mengusap wajah Tuhan. Perjanjian baru yang menggunakan bahasa Yunani, kata sembahyang itu tidak pakai doa atau sembahyang, tapi bersekutu. Lagi sekali, bersekutu. Jadi tidak ada kata sembahyang atau berdoa di perjanjian baru. Tidak ada. Bersekutu. Luar biasa. Malahan kita menemukan kebenaran yang hebat sekali dalam kata sembahyang di perjanjian baru. Itu ternyata kata bersekutu adalah hubungan suami istri. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Untuk kita bisa bersekutu dengan Dia, kita bisa mengusap wajah Tuhan Papa kita. Maka itu kekristenan bukan agama, karena di dalamnya tidak ada peraturan sembahyang. Terserah mau dengan cara apa saja, bebas. Papa tidak marah. Maka itu di Mazmur 5 Daud pernah menuliskan, aku menghampiri engkau di tempat tidurku. Kurang ajar betul ini, tiduran sedang sembahyang. Tidak. Karena Tuhan memang tidak memberi peraturan untuk kita sembahyang. Karena seperti hubungan anak kepada orang tuanya, usap wajahnya kalau kita mau bersekutu dengan Dia. Itu luar biasa. Maka itu ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, oh kalian minta diajar sembahyang. Kalau kamu berdoa, katakan. Baca Matius 6, baca Lukas 11. Semua pakai kata itu. Kalau kamu berdoa, katakan. Bukan minta. Beragama itu minta kalau sembahyang. Agama apa saja, dalam doa mereka pasti ada permintaan kepada Tuhannya. Tapi untuk kita orang Kristen tidak ada permintaan, tapi persekutuan. Katakan. Itu kata penting. Kalau kamu berdoa, katakan. Ucapkan. Katakan itu sapa, tegur. Bapa kami yang di dalam surga. Agama mana di dunia yang Tuhannya sedekat Tuhan kita dipanggil Papa? Maka itu kalau saya berdoa, saya nggak panggil Bapak, saya panggil Ayah. Kenapa? Sebab dalam bahasa Indonesia Bapak itu belum tentu Papa. Sebab dalam bahasa Indonesia laki-laki yang dihormati, walaupun dia lebih muda dari kita, panggil Bapak. Maka itu kalau panggil Bapak kami dalam surga nggak akrab seperti Bapak Lurah, Bapak Guru, Bapak Gubernur, Bapak Allah. Bukan. Dia Papa yang baik. Katakan amin. Jadi inilah keakraban, inilah persekutuan. Kalau kamu sembahyang, katakan Papa yang di dalam surga. Hebat sekali. Kalimat kedua, dikuduskan namamu. Kalimat ketiga, masih ingat apa itu? Cepat jawab. Datanglah kerajaanmu. Saya berhenti sampai 3 kata ini. Datanglah kerajaanmu. Di London seperti yang di surga. Di Popayato seperti yang di surga. Di Pohuwatu seperti yang di surga. Di Gorontalo seperti yang di surga. Jadi kata di bumi seperti di surga itu harus terjadi dimanapun ada anak Tuhan di situ. Amin. Saudara, di tengah kuburan pun kalau ada anak Tuhan, maka kuburan berubah jadi surga. Di tengah kali kita sedang naik perahu, di situ pun kalau ada anak Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana kita ada, di situ jadi surga. Di bumi seperti di surga. Di London seperti di surga. Artinya di mana ada desa Kristen, di situ harus jadi surga. Tapi kalau saya lihat begini keadaannya, belum. Tadi malam beberapa anggota tim, saya nggak tahu, cuma mereka pulang memberi laporan. Entah di ujung sebelah mana, karena masih ada rame-rame di lapangan. Ada orang jual minuman keras di situ. Di surga tidak ada barang itu. Mengerti kata ini? Jadilah kehendakmu di bumi, di mana kita hidup sebagai orang percaya,
Di situ harus ada surga. Kemarin malam ketika saya bincang-bincang juga, maka saya usulkan kepada orang-orang tua di London ini, kalau boleh setiap 7 Juni buat acara paling tidak 3 hari, itu pesta rohani di sini. Saudara kira setuju nggak sebagai orang London? Bangga, ini kampung Kristen. Jadi seharusnya di sini ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Katakan, Papa yang di surga, biarlah namamu kami kuduskan, namamu kami agungkan, namamu kami muliakan, karena kami ini anak-anakmu. Apakah orang-orang pendatang yang bukan Kristen, kalau tiba di London, mereka tahu ada yang lebih hebat dari siapapun yang perlu dihormati, karena anak-anaknya ada di sini. Harusnya tahu begitu mereka. Saudara, saya mau tunjukkan satu ayat dulu. Di dalam Yesaya 33, kalau kita di Indonesia memakai paham republik, ternyata paham republik itu sudah ada ribuan tahun sebelum republiknya ada. Maka itu di semua negara yang beraliran republik pasti ada 3 pemegang kekuasaan. Pertama adalah lembaga eksekutif, masih ingat? Itu adalah pemerintahnya. Lalu kedua, lembaga legislatif. Ini yang tertinggi. Ini para anggota dewan, lembaga tertinggi negara. Maka yang ketiga, ada anggota yudikatif. Masih ingat itu? Ini sistem republik. Ternyata itu ada ribuan tahun yang lalu dalam hati Tuhan. Maka itu satu-satunya agama, kalau saya bicara agama di dunia ini, yang sungguh-sungguh berurusan dengan kepemerintahan cuma Tuhan kita. Dimanapun gereja ada, di situ pemerintahan surga harus ada. Katakan amin. Salah seorang anak saya namanya Niko Wambrau. Saudara, dia baru selesai S2. Dia kuliah di Jakarta, dia orang Papua. Yang saya biayai dia untuk kuliah, seharusnya Pemda, tapi terlambat terus. Saya bilang, sudah Niko, papi aja yang ambil. Nah sekarang ini saudara, dia jadi Sekwilcam ya, di satu kecamatan baru di daerah Mamberamu di Papua. Namanya kecamatan Fawi. 2 minggu yang lalu kami diskusi. Setelah dia lihat pelayanan pesat yang di Nabire, dalam semua bidang kami berusaha untuk coba menanganinya. Dalam pertemuan malam itu, di situ saya terharu. Kok bisa anak ini mikirkan? Dia bilang, karena ini kecamatan baru, saya ingin tata kecamatan ini seperti program kerajaan surga. Dari ekonominya, sosialnya, dari pemerintahnya, pendidikannya, kesehatannya. Saya sebagai Sekwilcam, saya akan gunakan hak saya untuk menata kecamatan baru sebelum yang lain masuk, seperti di surga jadi di Fawi. Waktu saya dengar itu saudara, wih saya kagum. Saya bilang, Niko, papi setuju, kerjakan itu. Maka mulai hari ini apapun yang kamu kerjakan, kami akan di belakang. Kami siapkan tenaga-tenaga, bagian perekonomian, alih-alih ekonomi kami akan siapkan. Bagian kesehatan, bagian sosialnya, bagian pendidikannya, ayo kerjakan. Saudara, ketika dalam pertemuan kami 2 minggu lalu, kami putuskan iya, berkaca-kaca mata Niko Wambrau ini. Dia berkata, kalau ini dalam kehendak Tuhan. Saya berkata, Niko, bukan kalau, pasti ini kehendak Tuhan. Maka ini akan jadi kecamatan pertama di Papua yang betul-betul warna kerajaan surga akan terlihat di kecamatan ini. Saudara, maka itu saya percaya, walaupun Pak Uster, Pak Tommy tidak sempat memberitahu saya bahwa ini desa Kristen, tapi dalam perjalanan hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan, saya selalu berdoa, Tuhan jangan bawa saya ke tempat yang Tuhan belum berbuat apa-apa. Saya ingin ke tempat yang Tuhan punya sesuatu untuk tempat itu. Ada banyak desa di Gorontalo. Kenapa JDS, Jaringan Doa Sekota, bisa membawa kami ke sini? Dan ternyata ketika kemarin dengar hal itu, dengar orang-orang London, Tuhan akan bertakhta di desa ini. Saya ulangi, Tuhan Yesus akan bertakhta di desa ini. Maka itu anak-anak Tuhan, siapkan ini betul-betul. Pikirkan. Jadi saya percaya
Mulai hari-hari ini dan selanjutnya ada perkara-perkara hebat di desa ini. Seluruh rakyat London harus menjunjung tinggi firman Tuhan lebih daripada hukum adat apapun juga. Katakan amin. Kalau di London ini firman Tuhan dijunjung tinggi lebih daripada hukum nenek moyang, lebih daripada hukum manusia, maka kerajaan surga dengan sendirinya ada di sini. Sebab kerajaan surga otoritasnya ada di buku yang namanya Alkitab ini. Katakan amin. Tidak ada yang lain kecuali buku yang satu ini kita jadi pegangan betul. Yesaya 33, lihat ayat ini. Kita akan coba temukan mana yudikatifnya, mana legislatifnya, mana apa tadi satu? Eksekutifnya. Ayat yang ke-22. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Nah, inilah lembaga yudikatifnya. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Inilah legislatifnya, pemberi hukumnya, itu MPR, DPR. Yahweh ialah raja kita. Inilah eksekutifnya. Dan apa hasilnya kalau itu republik? Dia akan menyelamatkan kita. Luar biasa. Saya ajak lihat sepintas saja karena waktu ya saudara. Perhatikan. Coba saudara buka mulai Yesaya 31. Jadi kalau bicara soal kepemerintahan, jangan tinggalkan pasal-pasal ini. Sudah? Yesaya 31 judulnya Yahwehlah penolong yang satu-satunya. Betul? Pasal 32 dia siapa? Raja yang adil. Pasal 33 Yahweh adalah penolong, Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Anak-anak Tuhan, perhatikan ini. Hari Minggu malam setengah 12 bersama dua keluarga saya diajak mendoakan dua pasien lagi sakit di rumah sakit di Gorontalo. Saudara, saya termangu-mangu di situ. Ternyata di Gorontalo baru ada 2 rumah sakit. Satu rumah sakit umum. Nah, yang kami kunjungi malam itu rumah sakit Islam. Masih baru. Saya hitung jumlah kamar belum sampai 20. Sederhana sekali. Tapi penuh terus rumah sakit itu. Karena alasan cukup bagus. Karena rumah sakit itu bersih, karena masih baru. Masih bagus. Saudara, di situ kita lihat orang Islam begitu luar biasa dalam memikirkan kesehatan. Dalam pikiran saya malam itu, seharusnya GPIG, ini gereja induk Gorontalo, seharusnya rumah sakit itu GPIG yang membangun. Sebab GPIG ini saya tahu betul bantuan dari negeri Eropa cukup banyak. Mengapa pemimpin-pemimpin GPIG di Gorontalo kota waktu tidak memikirkan ini? Minta dana dari Eropa, bangun rumah sakit Kristen. Jadi saya lama di rumah sakit itu tidak doakan pasiennya karena sudah tengah malam. Saya nggak boleh lama-lama di kamar, ganggu nanti. Tapi saya di halaman lihat masih porak-poranda karena memang masih baru. Tapi masyarakat dilayani dengan baik di situ daripada di rumah sakit umum. Mengerti? Saya contohkan ini. GPIG ini gereja induk. Uangnya harus dipakai, yang dipakai untuk kepentingan masyarakat. Maka itu untuk London, jangan terlambat. Mulailah. Saya tidak tahu apakah di sini ada sekolah Kristen? Ada tidak sekolah Kristen di desa ini? Nah, tidak ada. Itu menyedihkan. Desa Kristen tidak ada sekolah Kristen. Oke, itu bukan urusan saya, tapi saya mau tinggalkan pesan ini kepada gereja di London, bahwa sejak dulu Yesus Tuhan ingin berkerajaan dimanapun anak-anaknya berada. Katakan amin. Dan ini bentuk kerajaannya. Ada pemerintahan yang luar biasa. Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang berbuat perkara-perkara besar. Kalau gereja sadar
Lagi sekali saya tidak berurusan dengan pemilihan kepala desa, tapi harus segera. Karena kalau sebuah masyarakat tidak ada pemimpinnya, bisa liar nanti. Nah, seandainya ada pihak-pihak yang begini atau begitu, maafkan saya kalau saya harus ngomong ini. Cepat berdamailah dan segera pilih. Pilih orang yang takut akan Tuhan. Kalau perlu saudara, pendeta boleh jadi kepala desa. Kenapa tidak? Oh, enggak ada yang amin. Ini desa Kristen kok. Kenapa tidak? Pilih yang takut akan Tuhan. Kita lihat sekarang Yesaya pasal 31. Bagaimana hati Tuhan untuk umatnya, untuk anak-anaknya. Ayat yang keempat sampai yang kelima. Inilah hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangkan ini lebih jauh dalam hati saudara. Sebab beginilah firman Yahweh kepadaku, kepada Yesaya. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Kita bisa bayangkan siapa yang dimaksud sini. Akan mangsanya akan betul-betul dipegang, tidak akan dilepaskan walaupun diganggu, diributkan oleh apapun juga. Ternyata siapa dia? Kalimat berikut, demikianlah Yahweh semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Yahweh semesta alam akan melindungi London, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Katakan amin. Jadi ini iman saya dari dulu. Maka itu kemanapun saya masuk ke sebuah tempat yang Tuhan suruh, saya terus akan berpikir bagaimana damai sejahtera, kesejahteraan akan ada di tempat itu. Jadi sebetulnya dimanapun ada gereja, dimanapun ada orang Kristen, dengarkan baik-baik, maka di tempat itu harus ada dipikirkan damai sejahtera untuk penduduknya. Amin. Ini Tuhan. Coba bayangkan. Maka itu tolong para tua-tua desa. Di depan saya lihat di situ balai apa? BPD singkatan apa tadi? Di depan situ. Apa Pak namanya? Ya, BPD singkatan apa tadi? Ada nama singkatannya, saya tadi baca, saya lupa sore tadi. Balai apa? Bukan balai desanya yang nama. Ada singkatan di papan namanya. Siapa ingat? Ada kata yang menarik. Ya, singkatannya apa itu? Bukan perwakilan, Pak. Apa? Pendayagunaan? Pendayagunaan atau apa? Bukan, lupa saya di depan situ tadi. Nah, itu bagus. Seharusnya orang-orang percaya pengambil keputusan duduk di situ untuk memutuskan desa ini mau dibawa kemana. Saudara perhatikan ayat yang ke-5 Yesaya 31 ini. Jadi di mana ada gereja, di mana ada anak Tuhan, di situ Tuhan seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Jadi ketika musuh binatang buas mau menyerang sarang burung itu, maka induk burung itu marah, dengan mengepak-ngepakkan sayapnya dia usir musuh itu supaya sarangnya tetap selamat. Seperti itu Tuhan terhadap kita. Demikianlah Yahweh semesta alam melindungi umatnya. Lagi sekali kepada para tua-tua desa, kami besok pagi akan kembali ke Gorontalo karena akan pelayanan dari Kuandang. Kami titipkan firman ini. Dalam waktu singkat, ubahlah wajah desa London, yaitu menjadi wajah kerajaan surga. Ada pemerintahan yang luar biasa di sini. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi bentuk pemerintahan yang bukan berarti melawan pemerintahan pusat atau pemerintahan provinsi, tapi ini harus ada. Jadi di setiap desa Kristen harus ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya. Karena itu perintah. Walaupun tidak pakai pangkat-pangkat, tapi harus dipilih orang-orang yang memutuskan. Wah, ini sungguh luar biasa. Kalau itu terjadi,
dalam kehidupan kita di London ini, Tuhan akan dipermuliakan betul-betul. Amin. Yesaya 11. Yesaya 11. Kita lihat judulnya ini, menarik sekali. Sudah Yesaya 11. Siapa yang ditunggu? Judulnya apa? Raja damai yang akan datang. Maka seharusnya sejak tahun 39, ketika orang-orang tua kita datang ke tempat ini membabat hutan belantara di sini, seharusnya di situ Injil pun dibawa dan para pendeta jadi penasihatnya. Maka seharusnya sejak waktu itu seluruh Kabupaten Gorontalo akan belajar di desa ini. Sekarang seluruh provinsi Gorontalo akan belajar dari desa ini. Amin. Karena ada orang-orang kudus Tuhan di desa ini. Ini sungguh luar biasa anak-anak Tuhan. Raja damai yang akan datang. Ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia, saudara. Saya akan baca dari ayat yang pertama. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudara, ayat 1 itu seperti ini. Tunggul, taruk, tunas, pangkal. Ini pasti bicara pohon. Pohon besar kita tebang, tinggal tunggulnya dekat akar. Seharusnya orang melihat sudah mati ini pohon. Tapi Yesus Tuhan yang dibunuh oleh orang-orang fasik itu, mereka tahu sudah mati. Tapi justru dari kematiannya timbul sebuah kerajaan yang luar biasa. Amin. Nah, dari pohon yang sudah nggak ada apa-apanya lagi, ternyata Papa kita di surga buat mujizat, keluar sesuatu yang baru. Lihat orang-orang Kristen London ayat 2. Seharusnya di desa ini ada 7 roh Tuhan. Kalau saudara pernah baca Wahyu pasal 1, Yohanes melihat ada 7 roh Tuhan. Saya dulu mikir, roh Tuhan kok 7? Tapi memang 7. Di mana ada desa Kristen, ada pemerintahan Kristen, maka 7 roh ini harus ada. Lihat, saya akan hitung satu-satu. 1, roh Tuhan sendiri ada padanya. 2, roh hikmat. 3, roh pengertian. 4, roh nasihat. 5, roh keperkasaan. 6, roh pengenalan. Dan yang ke-7, roh takut akan Tuhan, akan Yahweh. Jadi di mana ada orang Kristen, di mana ada gereja, maka 7 roh ini harus ada. Ini yang Tuhan percayakan kepada London. Kami yakin betul. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tidak. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan. Lihat, lembaga legislatifnya, yudikatif, eksekutifnya ada semua. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Dan lihat, kalau pemerintahan surga ada di sebuah tempat, ayat 6 sampai 8. Itu luar biasa, saudara. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Saudara dengarkan firman ini. Kalau serigala sudah bersahabat dengan kambing, berarti serigalanya bertobat, bukan? Bertobat. Sebab kambing itu makanannya serigala. Sekarang kambing tidak dimakan. Lalu macan tutul akan berguling-gulingan dengan kambing. Macan tutulnya pun bertobat. Kok nggak ada yang amin? Kalau kerajaan surga ada di sebuah tempat, artinya ada perdamaian, kerukunan yang luar biasa. Terus dikatakan anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Wah, luar biasa. Anak singa pun bertobat. Yang tadinya makan daging sekarang makan rumput. Masih pada ayat 6. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Berarti macan tutul singa jadi kucing, bertobat juga. Karena anak kecil bisa main-main dengan mereka.
Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, beruangnya bertobat, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, ularnya pun bertobat, tidak memakut lagi, nggak punya bisa lagi. Anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Saudara, sepanjang siang tadi ketika saya dengar Ibu Yanti, Pak Musa menyampaikan firman Tuhan, saya terus menerung, kalau ini desa Kristen, lalu kerajaan surga ada, seluruh Gorontalo, seluruh Indonesia akan datang belajar ke sini. Amin. Lihat, serigala, macan tutul, beruang, singa, ular tedung, ular beludak, ini semua kejahatan dan penjahat-penjahat berubah semuanya, karena ada Raja Damai di situ, ada Yesus di situ. Ayat 9, saudara. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk, tidak ada di seluruh desa Londown yang kudus itu. Sebab seluruh Londown penuh dengan pengenalan akan Yahweh, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Gereja di Londown, ini tugas saudara mulai malam ini. Penuhi Londown dengan pengenalan akan Tuhan, bukan pengetahuan akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Untuk kenal seseorang harus bergaul. Untuk kenal Tuhan juga sama, harus bergaul dengan Tuhan. Katakan